Buru pulau apa kita kasih bila punya nyamuk malaria yang banyak di sana. Kita balas ini. Karena nggak boleh orang merampok tanpa ada hukuman, itu bahaya. Kali ini saya akan bahas sebuah video yang menarik, yaitu pidato politik yang dilakukan oleh loyalis SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Syahganda Nainggolan. Jadi kita flashback sedikit bahwa dulu Syahganda Nainggolan itu semasa SBY berkuasa, dia pernah menjadi salah satu komisaris BUMN. Berikut ini adalah pidato politiknya. Kita adalah kalau berkuasa, kita tangkapin semua ini orang-orang penjara. Kita masukkan mereka ke penjara, ke pulau-pulau. Buru pulau apa kita kasih bila punya nyamuk malaria yang banyak di sana. Kita balas ini. Karena nggak boleh orang merampok tanpa ada hukuman, itu bahaya. Ya, kita tidak boleh membiarkan orang yang merampok tanpa ada hukuman. Sepertinya Syahganda Nainggolan ini lupa ya. Pada masa dia berkuasa selama 2 periode pada zaman Presiden SBY, ketika dia itu menjadi salah satu komisaris BUMN, yaitu PT Pelindo, dia membiarkan itu namanya Ibas, yang satu juga terimbas kasus korupsi EKTP dan beberapa proyek lainnya, yang menyeret 2 tersangka, yaitu Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan juga bendara dari partai tersebut. Nah, waktu itu dia diem aja gitu ya. Kita lanjutkan videonya ya. Bahaya itu. Nggak boleh, bukan saya dendam atau apa. Tidak boleh kita tidak menghukum. Yang baik, yang memang dia itu kaya karena dia memang profesional, dia memang baik karena ini dia kita bilang. Ya, kalau kita perhatikan ya sekarang Ketua Partai Demokrat itu Agus Harimurti Yudhoyono, apakah dia juga punya penghasilan yang tinggi semasa menjadi anggota militer sehingga dia punya kekayaan yang cukup fantastis ya untuk seorang pensiunan muda atau untuk seorang pensiunan muda yang punya kekayaan puluhan miliar. Ya, bahkan kalau kita gunakan gaji seorang jenderal bintang 5 pun untuk di militer itu tidak akan sekaya itu. Ya, maklumlah ini mungkin Bapak ini sudah cukup lanjut usia sehingga dia agak lupa. Atau memang ini hanya konsumsi untuk relawan Anies yang dalam tanda kutip memang punya pemahaman level kontak yang rendah. Kita lanjutkan videonya ya. Memang nggak ada masalah. Yang kita bilang adalah menggunakan negara untuk memperkaya diri. Kita selidikin itu. Ya, menurut dia kalau kaya profesional nggak masalah gitu ya. Tapi dia lupa bahwa pada semasa zaman SBY ketika Syahganda Nainggolan menjadi salah satu pendukung SBY kelas berat, pada saat itu juga ada kasus Senturi di mana keuangan negara dibobol melalui mekanisme keuangan dengan membangkrutkan salah satu bank nasional yaitu Bank Senturi. Dan kabarnya uang tersebut dipakai untuk Pilpres dan saat itu juga Partai Demokrat menang telak dan SBY kembali terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya dan harus mengorbankan juga saat itu adalah Ketua Partai Demokrat dan bendara Partai Demokrat sehingga mereka masuk penjara. Kita lanjutkan videonya ya. Bagaimana anaknya Jokowi punya uang ratusan miliar? Diselidikin. Hanya dari jualan pisang. Pisang. Dari jualan apa, Bu? Pisang. Martabak. Mas, bagaimana? Ini juga lucu ya. Dia sudah mengklaim bahwa anak Presiden Jokowi punya uang ratusan miliar ya. Ya sekarang kalau kita perhatikan ya, apakah anak Presiden Jokowi itu menjadi pejabat negara ya, dan mereka juga punya bisnis ya. Apa nggak boleh seorang anak presiden itu berbisnis dan bisnisnya juga tidak berkaitan dengan
APBD atau APBN. Nah, sekarang kita bandingkan dengan IBAS pada saat dia bermain dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan pemerintah seperti EKTP, kemudian juga Hambalang juga, ada juga dulu Wisma Atlet. Nah, justru ini harusnya dikritisi oleh Sahikanda Nainggolan pada saat itu. Kita lanjutkan videonya ya. Jual martabak bisa punya uang ratusan miliar. Nah, mungkin. Hah? Iya, makanya maksud saya. Jadi supremasi hukum dibenerin, birokrasi dibenerin, orang-orang yang lama yang jahat kita penjarakan semua. Sekarang kita simak bagaimana tanggapan netizen atau warganet terhadap pidato dari Sahganda Nainggolan ini. Kita cek beritanya. Sekarang kita lihat reaksi netizen terhadap pidato dari Sahganda Nainggolan. Saya ambil dari media online Populisnya. Jadi Populis menurunkan sebuah berita yang berkaitan dengan pidato dari Sahganda Nainggolan tadi ya, dengan judul begini ya. Keras ajak tangkap penjarakan Jokowi dan anaknya di pulau terpencil jika Anies berkuasa. Tapi ditampar loyalis ya. Kalau 2024 nyungsep gimana lagi? Ya, yang memberikan komentar itu adalah penggiat media sosial yaitu Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum ya. Di akun Twitternya Yusuf Dumdum menyatakan seperti ini ya, enak saja main tangkap-tangkap. Terus kalau 2024 nyungsep lagi gimana? Cuitan Yusuf Dumdum dalam akun Twitternya Rabu 15 Maret 2023. Ya, memang itu adalah juga sebuah kemungkinan ya untuk menanggapi atau menyikapi pidato dari Sahganda Nainggolan tadi ya, yang menyerukan agar Presiden Jokowi saat Anies menjadi presiden ditangkap. Nah, ini adalah kutipan pernyataan dari Sahganda. Dia mengatakan, kalau kita berkuasa, kita tangkap Jokowi dan keluarganya. Kita penjarakan mereka di pulau-pulau terpencil biar kena nyamuk malaria. Ujar Sahganda dalam video yang beredar di media sosial. Ditegaskan lagi oleh Sahganda ya, kalau kita berkuasa, kita harus lidiki kekayaan anak-anak Jokowi, tangkap lalu penjarakan. Kita tidak boleh biarkan perampok uang rakyat, kita harus tangkap semua, penjarakan semua. Mestinya Sahganda Nainggolan juga menerapkan prinsip-prinsipnya ini terhadap anak-anak SBY juga. Jangan lupa, anak-anak Presiden SBY juga punya kekayaan fantastis. Ya, kita bisa ceklah dalam laporan keuangan yang mereka laporkan kepada negara. Apakah seorang pensiunan militer bisa punya kekayaan sampai puluhan miliar? Ya, uangnya dari mana coba?